Tuan Guru Kiai Haji Muhammad Zainuddin Abdul Majid mendirikan organisasi Nahdlatul Wathon yang bergerak di dalam bidang pendidikan sosial dan dakwah Islamiyah pada tanggal 15 Jumadil Akhir sampai dengan tahun 1997. Di antara inovasi atau rintisan-rintisan beliau yang lain adalah menyelenggarakan pendidikan dan pengajaran agama Islam di NTB dengan sistem madrasah, membuka lembaga pendidikan khusus wanita, mengadakan ziarah umum Idul Fitri dan Idul Adha dengan mendatangi jamaah di samping didatangi, menyelenggarakan pengajian umum secara bebas, mengadakan gerakan doa dengan berhizib, mengadakan syafaat al-kubro, menciptakan tarikat yakni tarikat hizib Nahdlatul Wathon, membuka sekolah umum di samping sekolah agama atau madrasah, menyusun nazan berbahasa Arab bercampur bahasa Indonesia dan lain sebagainya. Oke, itu cuman itu dari saya. Akan dilanjutkan sama Karlina yang D. Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Legalitas organisasi. Sebagai sebuah organisasi umat, ekstensi Nahdlatul Wathon mendapatkan legalitas yuridis formal berdasarkan Akte Nomor 48 Tahun 1957 yang dibuat dan disahkan oleh Notaris Pembantu Hendriks Alander Malada di Mataram. Akte ini bersifat sementara karena wilayah yuridisnya hanya di Pulau Lombok, sehingga tidak memungkinkan untuk mengembangkan organisasi ke luar wilayah yuridis tersebut. Untuk itu dibuat Akte Nomor 50 tanggal 5 Juli 1960 di hadapan Notaris Silaktion di Jakarta. Kemudian pengakuan dan penetapan juga diberikan oleh Menteri Kehakiman Republik Indonesia dengan adanya Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1985 tentang keormasan yang antara lain berisi tentang penerapan asas tugas bagi semua organisasi kemasyarakatan. Maka Nahdlatul Wathon dalam Muktamar ke-8 di Pancor, Lombok Timur pada tanggal 15 sampai 16 Jumadil Akhir 1406 Hijriah atau tanggal 24 sampai 25 Februari 1986 mengadakan peninjauan dan penyempurnaan anggaran dasar dan anggaran rumah tangga organisasi. Perubahan anggaran dasar dan anggaran rumah tangga ini kemudian dikukuhkan dengan Akte Nomor 31 tanggal 19 Februari tanggal 15 Februari 1987 dan Akte Nomor 32 juga tanggal 15 Februari. Masih hasil muktamar yang menghasilkan kepemimpinan perempuan tersebut ditolak oleh pihak NW di Pancor karena dianggap tidak sesuai dengan asas organisasi NW yang bermadzhab Syafi'i yang melarang pemimpin organisasi Islam berasal dari wanita, dan di NW sendiri sudah memiliki badan otonom pemama muslimah yang dikhususkan untuk pergerakan kaum hawa. Jauh sebelumnya, sebelum wafatnya Tuan Guru Kiai Haji Muhammad Zainuddin Abdul Majid. Menurut banyak pihak yang terlibat, memang sudah tampak persaingan antara dua putri pendiri NW tersebut, yaitu Umi Haji Siti Raihanun
Zainuddin Abdul Majid dengan Umi Haji Siti Rauhun Zainuddin Abdul Majid. Bab 3, kesimpulan. Nadatul Wata. Jadi kesimpulannya, Nadatul Wata disingkat NW adalah organisasi kemasyarakatan Islam terbesar di Pulau Lombok, Nusa Tenggara Barat. Organisasi ini didirikan di Pancor, Kabupaten Lombok Timur oleh Tuan Guru Kiai Haji Muhammad Zainuddin Abdul Majid yang dijuluki Tuan Guru Pancor serta Abdul Masajid wal Madaris, Bapak masjid-masjid dan madrasah-madrasah. Pada tanggal 1 Maret 1953 bertepatan dengan 15 Jumadil Akhir 1372 Hijriah, organisasi ini mengelola sejumlah lembaga pendidikan dari tingkat dasar hingga perguruan tinggi. Organisasi Nadatul Wata yang selanjutnya disingkat NW adalah sebuah organisasi sosial kemasyarakatan yang bergerak dalam bidang pendidikan, sosial, dan dakwah Islamiyah. Organisasi ini didirikan oleh Tuan Guru Kiai Haji Muhammad Zainuddin Abdul Majid pada hari Ahad tanggal 15 Jumadil Akhir 1937 Hijriah bertepatan dengan tanggal 1 Maret 1953 Masehi di Pancor, Lombok Timur, Nusa Tenggara Barat. Oke, kurang lebih mohon maaf. Mungkin ada tutur kata kami. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, itu aja. Baik, terima kasih kepada kelompok 6 ya. Kelompok 6 ini ya. Oke, untuk selanjutnya kita buka sesi tanya jawab. Silakan teman-teman. Ini apa yang belum dipahami silakan ditanyakan. Ayo teman-teman, ada yang mau bertanya? Judul ini apa? Judulnya Mengenal organisasi Nadatul Wata. Oke. Silakan, ada yang bertanya ke? Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya mau bertanya, apa fitnah yang pernah didapat Tuan Guru Kiai Haji Muhammad Zainuddin Abdul Majid sehingga pernah tidak diperbolehkan untuk melaksanakan sholat Jumat di Pancor? Apa fitnah yang pernah didapat Tuan Guru Kiai Haji Muhammad Zainuddin Abdul Majid sehingga pernah tidak diperbolehkan? Pelan-pelan. Coba tulis di kolom komentar. Ya, tulis di kolom komentar coba apa fitnah yang pernah. Saya tulis di kolom komentar. Oke. Ya, silahkan ditulis di ini aja, kolom komentar. Soalnya apa namanya? Terlalu kecepatan katanya itu. Jadi pelan-pelan ya. Oke. Mungkin saya juga mau bertanya nanti, tapi saya tulis di kolom komentar. Bentar ya. Oke. Saya bertanya itu, silakan dijawab. Pertanyaan kedua ini dari saya sendiri. Apa yang melatar belakangi berdirinya organisasi NW? Tapi sebelumnya silahkan dijawab dulu. Pertanyaan nomor 1. Jika belum bisa atau sedang di ini searching, bisa langsung ke pertanyaan berikutnya. Silahkan. Ada pertanyaan lagi ini dari Henry sama Dini. Bagi tugas
Kufatun Nafisah itu yang pertanyaan Henry Irawadi, apa bentuk pemikiran Maulana seketika pulang dari Mekah kemudian lebih memilih untuk mendirikan pondok pesantren? Kenapa tidak langsung mendirikan organisasi? Oke. Saya akan menjawab pertanyaannya nanti. Yang poin berapa? Nomor 2 ya. Silakan. Apa pertanyaannya? Yang ini ya. Apa yang melatar belakangi berdirinya organisasi NW? Ya. Adapun yang melatar belakangi berdirinya organisasi ini adalah karena melihat pertumbuhan dan perkembangan cabang-cabang madrasah FPDI dan NBDI yang begitu pesat. Di samping perkembangan aktivitas sosial lainnya seperti majelis dakwah dan majelis taklim dan lainnya. Untuk itu diperlukan suatu wadah atau organisasi yang mewadahi dan mengorganisir segala macam bentuk kebutuhan dan keperluan pengelolaan lembaga-lembaga tersebut secara profesional. Setelah menyelesaikan pendidikan di Madrasah As-Saulatiyah Mekah dan kembali ke tanah air atau Indonesia. Pada tahun 1934 Masehi, Tuan Guru Kiai Haji Muhammad Zainuddin Abdul Majid mendirikan pondok pesantren Jahidin. Berselang 3 tahun setelah itu, yakni pada tanggal 15 Jumadil Akhir 1356 Hijriah atau 22 Agustus 1937 Masehi, beliau mendirikan Madrasah Nahdlatul Wathon Diniyah Islamiyah atau NWDI yang secara khusus menerima murid dari kalangan laki-laki. Lalu pada tanggal 15 Rabiul Akhir 1362 Hijriah atau 21 April 1943 Masehi, beliau mendirikan Madrasah Nahdlatul Banat Diniyah Islamiyah Nahdlatul Banat Diniyah Islamiyah atau NBDI yang khusus menerima murid dari kalangan perempuan. Kedua madrasah ini merupakan madrasah pertama yang berdiri di Pulau Lombok dan merupakan cikal bakal berdirinya semua madrasah yang bernaung di bawah organisasi Nahdlatul Wathon. Pada zaman penjajahan, Tuan Guru Kiai Muhammad Zainuddin Abdul Majid juga menjadikan madrasah NWDI dan NBDI sebagai pusat pergerakan kemerdekaan bersama guru-guru madrasah NWDI dan NBDI. Tuan Guru Kiai Haji Muhammad Zainuddin Abdul Majid membentuk gerakan yang diberi nama Gerakan Al-Mujahidin yang tujuan utamanya adalah untuk membela tanah air dan merebut kemerdekaan dari rombongan penjajah di masa itu. Oke, baik. Udah lengkap menurut saya apa yang melatar belakangi berdirinya NW gitu. Oke, kemungkinan pertanyaan berikutnya dari teman-teman silahkan. Kiranya sudah sudah dicari itu jawabannya. Silahkan dijawab langsung. Saya akan jawab pertanyaan dari Dini. Tahun awal mula perpecahan NW Pancor dan NW Anjani. Jadi di sini itu nggak ada dijelasin tahun berapa, tapi perpecahan terbesar tersebut terjadi pasca penetapan salah satu putri pendiri NW yaitu Umi Haji Siti Raihanun Zainuddin Abdul Majid sebagai Ketua Umum PBNW di Muktamar atau di Praya, Lombok Tengah, menggantikan almarhum suaminya, Dr. Haji Lalu Gebul Sentani. Hasil muktamar yang menghasilkan pemimpinan perempuan tersebut ditolak oleh pihak NW di Pancor karena dianggap tidak sesuai dengan asas organisasi NW yang bermazhab Syafi'i yang melarang pemimpin organisasi Islam berasal dari wanita. Jadi sejak saat itu hingga saat ini NW sebagai organisasi massa masih terpecah menjadi 2 kubu. Salah satu kubu itu kan NW Pancor sama NW Pancor yang menunjukkan lokasi kantor pusatnya yang terletak di Pancor, Lombok Timur, dan kubu berikutnya disebut sebagai NW Anjani karena lokasi pusat gerakannya berada di Anjani, Lombok Timur. Sejarah terpecahnya NW semata-mata karena politik organisasi saja dan tidak terkait dengan hal-hal yang bersifat sakral. Jadi cuma itu yang bisa saya jawab untuk pertanyaan ini. Bagaimana? apakah masih kurang?
Oke, untuk pertanyaan selanjutnya kemungkinan silakan Dini dulu. Apakah sudah ini jelas? Ya, sudah cukup dah. Oke, silakan. Pertanyaan selanjutnya dari ini dulu. Silakan mungkin Carlina jawab nomor pertanyaannya dari saudara Peri yang poin 1 tadi itu, yang nomor 1. Silakan. Saya akan menjawab pertanyaan dari Ferdi Ardianto. Apa fitnah yang pernah didapat Tuan Guru Kiai Haji Muhammad Zainuddin Abdul Majid sehingga pernah tidak diperbolehkan untuk melaksanakan sholat Jumat di Pancor? Itu sebenarnya bukan fitnah. Itu enggak dia fitnah, itu bukan fitnah, tapi tapi dikasih pilihan antara meneruskan pendidikan atau tetap menjadi khotib di Masjid At-Taqwa. Ngerti? Jadi Tuan Guru Kiai Haji Muhammad Zainuddin Abdul Majid itu nggak pernah difitnah, cuman dia ditanya mau meneruskan pendidikan atau tetap menjadi khotib di Masjid At-Taqwa. Oke, tinggal pertanyaan Henry sama Hasbi yang belum dijawab ya. Jadi pertanyaannya adalah apa tujuan didirikan organisasi NW dan siapa-siapa saja yang ikut serta dalam pembangunan organisasi SWNW. Jadi tujuan organisasi ini didirikan untuk mencapai keselamatan serta kebahagiaan hidup di dunia dan akhirat sesuai dengan ajaran Islam. Ahlu al-Sunnah wa al-Jamaah ala Madzahib al-Iman al-Syafi'i radhiyallahu anhu. Tujuan ini merupakan penggabungan dan tujuan organisasi dan asas organisasi sebelum Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1985 diberlakukan. Kita belum tahu, jadi tunggu dulu buat tokoh-tokoh yang ikutnya. Cuman tujuannya aja yang saya jawab tadi. Oke, mungkin hanya itu yang bisa kita sampaikan. Untuk kekurangan dan kesalahannya mohon dimaafkan ya teman-teman. Kalau begitu sampai sini presentasinya. Jika ada pertanyaan nanti bisa ditanya lagi melalui chat WA. Oke, makasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, terima kasih kepada Saudari Kirana Mupita bersama teman-teman kelompoknya. Oke, untuk selanjutnya kita akan absen terlebih dahulu. Berapa orang sudah hadir di sini? Oke, di sini yang sudah hadir saya bacakan aja ya. Kolom komentar sebelah. Saya sendiri, terus Ardian Sasmi Wijaya. Ada Danu di sini. Danu. Terus Delpia Samarulpa. Dini Hastuti. Hadir. Dodi Alpian. Hadir. Siap. Peri Ardianto. Hadir. Henry Irawadi. Hadir. Hidayatul Hikmah. Hadir. Oke. Junaidi. Jusrianto. Bufatun Nafisa. Oh ya, tadi yang presentasi ya. Kirana Mupita yang presentasi sudah. Carlina sudah. Muhammad Alfan. Muhammad Alfan, aina antum ya ahi? Hadir. Oke. Hadir. Muhammad Zikrul Hisan. Hadir. Oke, Muhammad Wahyudi Hasbi yang nanya tadi ya. Oke teman-teman, 2, 4, 6, balu 10, 2, 4, 6. Hanya 18 orang yang di sini. 17. Tinggal dua orang ini. Tinggal 2 orang ini, di mana dia? Oke, baik teman-teman, jadi mungkin ini saja presentasi kita pada hari ini gitu ya. Jadi tolong dipersiapkan untuk yang akan presentasi minggu depan. Dan kata Bapak tadi itu walaupun belum presentasi bisa langsung dikumpulkan katanya makalahnya gitu.
Dan untuk kelompok ini yang belum, kan kelompok ini pasti belum lah ngumpulin makalah gitu. Jadi di ini aja nanti biar nggak capek kita nganternya kan. Langsung aja digabung gitu. Kan tinggal 3 kelompok gitu. Oke, baik. Mungkin hanya ini dari saya selaku mewakili dari Bapak. Terima kasih atas waktunya dan semoga apa yang kita lakukan pada hari ini dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam.